Pengen rakit PC gaming pakai i7 yang sudah support RAM DDR4 tapi harganya jangan terlalu mahal? Emang bisa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Oke, masuk ke video. Jadi rakitan PC kali ini punya Mas Rian. Agak unik rakitan kali ini karena intinya dia itu pengen rakit pakai i7 tapi yang sudah DDR4 dan jangan terlalu mahal. PSU nya harus bagus karena mau dipakai dalam jangka waktu yang lama. Sisanya menyesuaikan budget. Bagaimana hasilnya? Yuk kita langsung lihat bersama-sama. Kita mulai. Pertama dari prosesor. Di sini awalnya saya sedikit dilema karena i7 yang support DDR4 termurah adalah i7 6700 dengan harga 1,1 juta. Wah mas, kalau 1,1 juta ya mending Ryzen 5 4500 atau i3 Gen 10 dong. Iya betul, tapi kalau kita lihat performanya ternyata prosesor i7 6700 itu nggak terlalu beda dari i3 Gen 10, jadi nggak terlalu overpriced. Prosesor ini keluar tahun 2015 dengan harga waktu itu 303 USD atau sekitar 4,2 juta. Memiliki 4 core dan 8 thread dengan base frekuensi 3,4 GHz dan boost frekuensinya 4 GHz. TDP-nya rendah banget untuk ukuran i7 di tahun 2015 yaitu cuma 65 watt. Support RAM DDR4 2133 MHz dan punya iGPU Intel HD 530. Part yang kedua HSF. Walaupun TDP-nya cuma 65 watt, ini tetap i7. Jadi saya pakai HSF aftermarket. Pakai HSF Jonesbot CR 1200. Harga pasarannya 106.000. HSF ini punya RGB yang statis dengan 12 cm fan di satu sisi. Memiliki dua heat pipe dari tembaga dan performanya bagaimana? Lumayan oke lah, jauh lebih oke dibandingkan HSF bawaan Intel yang 25 ribuan. Selanjutnya motherboard. Saya beli motherboard ini di tempatnya Mas Bonar Gigabyte H110M. Ini adalah motherboard entry level dengan 4 slot SATA 3. Ada slot USB 3.0 di depan. Di belakang ada 2 port USB 3.0 dan 2 port USB 2. Untuk outputnya hanya ada VGA. Harga rata-rata motherboard H110M di Tokopedia adalah Rp400.000. Lanjut ke RAM. Saya pakai RAM 2 keping 2133 MHz karena limit dari prosesor dan motherboardnya. Jadi walaupun dipasang RAM 2400 atau 2666 akan tetap terbaca di 2133 kalau kita pakai motherboard H110M. Harga per keping RAM bekas ini adalah 80.000 atau 2 kepingnya 160.000. Part yang keempat SSD. Untuk menghemat biaya di sini pakai SSD dari merek Genuine 128 GB. Yang penting SSD. Harga SSD ini di marketplace adalah 160.000. Untuk penyimpanan game saya pakai harddisk 500 GB. Harddisk dari merek Seagate. Harganya di marketplace Rp70.000. Lanjut kita ke PSU. Di sini saya pakai PSU GameX VP500 non RGB baru. PSU ini sudah 80 plus bronze dan terdaftar resmi. Kabelnya ada sebagian yang pipih serta sudah full range input voltage dari 100 sampai 240 volt. Cocok buat rumah yang tegangannya di bawah tegangan normal PLN. Harga PSU ini di pasaran adalah Rp470.000. Selanjutnya casing. Saya pakai casing bekas. Harga casing bekas seperti ini adalah Rp50.000 di marketplace. Tapi kalau beli online biasanya ongkirnya akan lebih mahal daripada harga casingnya. Jadi sebaiknya teman-teman cari di marketplace Facebook di tempat teman-teman. Cari yang terdekat. Dan part yang terakhir VGA. Awalnya rakitan ini mau tanpa VGA, tapi ternyata Mas Rian ada rezeki lebih. Jadi ditambahkan buat beli VGA. Di sini saya pakai VGA dari merek Furion RX 550. Memiliki base clock 1100 MHz dengan boost clock 1183 MHz. VRAM-nya 2 GB 128 bit GDDR5.
VGA ini TDP-nya cuma 50 watt, jadi tanpa tambahan pin power. Outputnya ada 3, 1 HDMI, 1 DisplayPort, dan 1 DVI. Sudah support DirectX 12, jadi bisa main game terkini. Nanti kita coba ya buat main game AAA, apakah kuat atau enggak. Harga VGA RX 550 di pasaran adalah 575.000. Total biaya, jadi berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk perakitan PC kali ini? i7 7600 1,1 juta, HSF Jonesbo 106, motherboard 400, RAM 160, SSD 160, harddisk 70, PSU 470, casing 50, dan VGA 575. Jadi total biaya yang dikeluarkan adalah Rp3.091.000. Harga di atas belum termasuk biaya ongkir ya teman-teman. Opsi upgrade, nah apa aja sih yang bisa di-upgrade dari PC ini? Untuk prosesornya saya rasa nggak perlu ya buat di-upgrade, karena cuman ada satu opsi upgrade-nya, yaitu i7 7700 yang performanya nggak jauh beda dengan prosesor ini. Yang paling penting untuk di-upgrade justru RAM, upgrade RAM ke 16GB DDR4. Kalau RAM-nya udah di-upgrade, bisa upgrade VGA. Karena PSU-nya sudah 80+, bisa upgrade VGA sampai GTX 1660 Ti, masih sangat oke dan seimbang. Lanjut ke uji daya. Saya sempat iseng menguji dayanya sebelum dipasang VGA dan kaget ketika idle ternyata cuman konsumsi daya 19 watt. Lalu saya pasang VGA-nya, ketika idle naik jadi 33 watt. Masih hemat juga sih, dan ketika full load cuman habis 105 watt. Bayangkan i7 plus VGA eksternal cuman habis 105 watt ketika full load. Inilah salah satu poin yang sangat oke dari i7 6700, kencang dan hemat daya. Kita asumsikan PC ini untuk gaming 4 jam sehari dengan listrik di rumah 900 VA, maka PC ini menghabiskan biaya sebesar Rp17.035. Biaya ini baru CPU only ya, belum termasuk listrik dari monitor dan lain-lain. Selanjutnya uji sintesis pakai Cinebench R15 Multicore, mendapatkan skor 792 CB, skor yang mendekati skor i3 Gen 10 dengan suhu maksimal di 70 derajat. Lanjut uji GPU-nya. Pertama saya iseng uji GPU Intel HD 530 dengan Unigine Heaven 900 Pilo, dapat rata-rata FPS 45 dengan skor 1138. Lalu kita uji RX 550-nya dengan setting yang sama, Unigine Heaven 900 Pilo, dapat rata-rata FPS 125 dengan skor 3170 dan suhu maksimal VGA-nya di 60 derajat. Uji gaming. Oke, sekarang kita lanjut ke uji gaming ya. Kita mulai dari game e-sport dulu. Yang pertama Dota 2 di setting 900p rata kanan, ketika landing dapat 80 sampai 90 fps dan ketika war sedikit drop ke 30 sampai 50 fps, tapi tidak ada lag di sini. Game yang kedua GTA 5 di setting 900p normal, dapat FPS yang nyaman di 60-an fps. Game yang ketiga Counter Strike 2 di setting 900p low, dapat FPS yang nyaman di 100-an fps. Game selanjutnya Free Fire. Akhirnya saya menemukan setting yang oke nih untuk mainkan game ini dengan LD Player 9 di setting Ultra High, dapat 80 sampai 100 fps. Lanjut game ke-6, game sejuta umat Valorant di setting 1080p low, dapat 100 sampai 200 fps. Mantap.
sejuta umat, selanjutnya Genshin Impact di setting 900p medium, saya lock FPS nya di 60 dan sangat stabil. Oke, tadi game-game ringan sudah ya. Game selanjutnya kita coba di game yang berat. Pertama, game AAA Far Cry 6 di setting 768p low. Ini udah setting yang paling mentok kiri ya, udah rata tanah. Dengan mode performance cuman dapat FPS 23 sampai 30 FPS. Belum nyaman untuk main Far Cry 6. Game AAA selanjutnya God of War 4 di setting 900p low dengan FSR on lagi dengan mode quality, dapat 40-an FPS, nyaman untuk dimainkan. Lanjut ke Resident Evil 4, pastinya kita pakai FSR on ya di setting 900p dengan mode performance, dapat FPS 40 sampai 60 FPS. Nggak apa-apa, sedikit burik tapi tetap nyaman untuk dimainkan. Kesimpulan, ini rakitan PC yang menarik ya. Kalau teman-teman cari rakitan 3 jutaan dengan prosesor powerful, punya iGPU, hemat daya, dan sudah support RAM DDR4, ini bisa jadi opsi yang menarik. Mungkin kekurangannya opsi upgrade-nya yang terbatas di bagian prosesornya. Tapi misal VGA-nya mau diganti ke GTX 1660 Ti, jadi rakitan i7 Gen 6 GTX 1660 Ti dengan RAM 16GB mungkin harganya sekitar 5 jutaan. Ini pasti jadi rakitan PC yang worth it banget. Nah, demikianlah rakitan PC pakai i7 Gen 6 dari channel Review Tech. Apabila ada pertanyaan atau saran bisa tulis ya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.